Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah mendengarkan tentang bagaimana, kenapa kita sebagai orang tua harus berkisah dari Kak Aji ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara On Air, obrolan asik, islami, dan realistis. Bersama saya, Joko Se, dan nanti kita akan ditemani juga dengan pakar kita yaitu Kak Aji. Oke, Kak Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Aji? Alhamdulillah sehat. Oke. Kak Joko gimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat. Kalau bisa duduk di sini berarti sehat Kak Aji. Oke, Kalau iya. sakit duduknya di rumah sakit Iya. ya. Oke. Kak Aji, boleh bertanya-tanya ya? Boleh. Kemarin kan Kak Aji itu sudah menjelaskan ya bahwasannya orang tua tentunya harus atau wajib ya itu mendongeng untuk anaknya ya. Ya, Kak benar. Aji punya cita-cita membumikan kisah atau cerita itu di Indonesia lah. Ya. Nah, hari ini Kak Aji tentunya akan menjelaskan secara detail ya. Kira-kira apa alasan utama Kak Aji menganjurkan hal ini Kak Aji? Baik, tapi sebelumnya Kak Joko mungkin ada pesan-pesan ini dari untuk teman-teman Oh pemirsa gitu iya, ya. ada pesannya Kak Aji ya. Gimana? Jangan lupa ya. Ah. Sebelum kita lanjutkan Kak Aji Iya, ya supaya jangan lupa barokah itu. ya. Tentunya yang subscribe kita doakan ya. Oke. Semoga sehat ya. Anaknya Amin. anak yang punya anak yang solih. Amin. Nah, bisa hafal Quran juga ya. Amin. Nah, jangan lupa subscribe ya di channel Wani Haji, like, subscribe, dan Share. ini Kak Aji, seperti itu yang saya tanyakan tadi, kira-kira apa alasan Iya. menguatkan orang tua untuk memberikan cerita atau dongeng? Ya. Baik, terima kasih Kak Joko ya atas pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, ayah bunda sekalian yang hari ini telah membersamai anandanya tentunya ya. Baik, seperti yang kemarin kami sampaikan dalam video sebelumnya, bahwasanya saya sarankan dan saya kampanyekan seperti itu Kak Joko ya. Kampanye ya. Agar kisah, dongeng atau cerita ini untuk selalu dijadikan menu utama dalam membersamai ananda di waktu-waktu quality time kita seperti itu. Tentunya hal ini tidak tanpa alasan Kak Joko ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin menerapkan metode hipnosis mungkin ya, hipnosis terapi, hipnosis parenting gitu ya, atau dengan metode apalah gitu, mungkin ada skill khusus yang harus kita kuasai untuk memberikan edukasi kepada putra dan putri kita. Ya. Namun Kak Joko, kenapa ini kisah kita jadikan menu utama? Karena sekali lagi alasan yang pasti Kak Joko, bahwa kisah ini adalah yang sangat memungkinkan untuk kita bisa berikan kepada putra dan putri kita. Semua Karena orang bisa mungkin ya. tentu karena semua kita kan yang normal tentunya ya, ada oral, ada potensi mulut kita untuk kita gunakan sebagai penyeru, sebagai penyampai seperti itu. Dan sekali lagi ini hal yang paling memungkinkan untuk kita berikan sebelum yang lain tentunya. Yang lain juga perlu, tetapi kisah ini yang bisa sangat memungkinkan kita berikan di sela-sela kita membersamai ananda. Misalnya kita berkisah sederhana saja tentang orang yang kita lihat misalnya. Kita ajak putra dan putri kita. Nah, tadi ayah ketika berangkat kerja dan pulang itu melihat ada teman-teman adik yang di jalan-jalan. Nah, itu kan bisa disampaikan melalui kisah. Faktual ya. Faktual ya. Baik. Kemudian yang berikutnya Kak Joko ya, selain kisah-kisah yang kita berikan itu sedikit contoh kecil saja yang faktual. Mungkin nanti kalau memang kita perlu menghadirkan seorang tokoh ya bisa kita hadirkan dalam bentuk kisah itu. Berikutnya adalah kenapa berkisah? Sekali lagi karena tidak semua kebiasaan baik, karakter baik ya, itu langsung bisa kita contohkan kepada putra dan putri kita sebagai orang tuanya. Contoh nih misalnya semangat kepahlawanan. Nah, nanti ketika kita
akan memberikan semangat kepahlawanan kepada putra dan putri kita, terus kita memakai atribut apa tentara gitu ya, nanti anak kita akan ngomong, ayah mau karnaval kan, lucu ya, Iya, lucu. iya. Nah sehingga Kecuali Agustusan ya, kecuali Agustusan, momen Agustusan. Baik, sehingga itulah Kak Joko, maka kita perlu memberikan atau menghadirkan tokoh-tokoh yang ideal seperti Rasulullah, seperti kisah para sahabat itu dalam bentuk kisah, karena sekali lagi dengan tidak mengurangi kemampuan kita ya, kemampuan semua orang tua yang ada di rumah untuk bisa mencontohkan akhlak baik, tentunya untuk manusia seagung Rasulullah tidak semuanya bisa kita contohkan ke Ananda, maka kita bisa mengkisahkannya. Iya, iya. Ada lagi Kak Joko. Iya. Jadi kenapa kita harus berkisah? Ya karena Allah ya itu sudah menyatakan bahwa yang diberikan kepada manusia itu adalah karunia simaiyahnya, karunia mendengarkannya. Sami ambasiro, pendengaran baru kemudian penglihatan. Dan ini Kak Joko ya kalau kita pikirkan seakan-akan memberikan isyarat bahwa pertama kali yang harus kita berikan kepada putra dan putri kita ya, yang memungkinkan diserap oleh putra dan putri kita adalah hal-hal yang bisa kita sampaikan dalam bentuk bisa didengar, dan ini adalah bertutur, berkisah, bercerita dan turunannya. Itu yang pertama kita berikan. Bahkan dianjurkan juga ketika Ananda putra dan putri kita itu lahir, langsung kita berikan stimulus kalimat-kalimat thayyibah, adzan, Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, harapan kami selaku insan-insan pendongeng atau pegiat kisah, pegiat pencerita gitu ya, harapan kami sebelum mereka itu terdistorsi atau termasuki dengan informasi yang lain, sebagai orang tua kayaknya harus punya kewajiban moral gitu ya, untuk memberikan sugesti positif, kisah positif untuk menginstal kepribadian Ananda dalam bentuk kisah-kisah tersebut. Seperti itu. Iya. Jadi ayah bunda sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Aji ya. Ya, Jadi belum semuanya ini ya. belum semuanya, masih tahap awal. Jadi jangan lupa nanti untuk melihat video-video berikutnya. Nah, jadi memang anak kita itu seperti pohon ya. Kalau dia disiram, dipupuk, dia akan menjadi subur tentunya. Iya. Nah, pupuknya mungkin salah satunya dengan cara kisah-kisah. Karena intinya orang tua pasti bisa mendongeng Kak Jek ya. Iya. Pasti bisa berkisah, bercerita selama mendongeng. nggak bisu gitu aja ya. Iya. Dan mereka yang kekurangan dalam bentuk lisannya pun juga bisa loh kisah itu disampaikan dalam bentuk pantomim, kan pantomim, ya. dalam bentuk ekspresi. Iya. Karena nanti pada hakikatnya juga mereka harus bisa belajar dari kita bagaimana kita berekspresi sedih ketika kita menceritakan hal sedih gitu. Nah, ini dari segi emosional juga anak-anak akan terasah. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi anak-anak akan mudah belajar ekspresi ya. Kalau nanti mungkin mereka bercerita di depan kelas gitu ya. Yang diceritakan sedih tapi ekspresinya senang. Nah, ini kecerdasan emosional. Jadi lucu Ekspresinya ya. harus dituntaskan. Nah, kalau ceritanya senang, wajahnya harus senyum itu Kak Haji ya. Kalau sedih, ceritanya juga harus sedih. Itu Kak Haji ya. Iya. Terus gini Kak Joko, sedikit lagi ya. Jadi ini berdasarkan penelitian ya, dari psikologi perkembangan anak gitu ya, itu memang dalam step pertumbuhannya itu semuanya harus tertuntaskan. Dari gerak kita mengenal AEK kan AEK, itu ya, ya. engram, kinestetik atau apalah itu namanya ya, yang fungsinya adalah menuntaskan bagaimana geraknya itu bisa tuntas sesuai dengan usia perkembangannya. Dan begitu juga emosi. Ada yang sempat komplain gini Kak Joko, bagaimana ini anak saya masa diceritakan tentang perang, tentang sedih, tentang heroik, nanti jangan-jangan dia dewasa menjadi teroris kan gitu ya. Nah, ini perlu diluruskan. Karena apa? Karena dalam konteks kita menuntaskan emosi anak, itu pengalaman mereka mendapatkan cerita sedih, pengalaman mereka mendapatkan cerita yang heroik itu harus dipahamkan. Kalau memang ia sedih, marah, ya kita berikan marahnya itu, kita tanya, kenapa marah? Oh iya soalnya dia jahat. Oh berarti
komunikasi kita masuk. Kemudian dari situ kita bisa meluruskan hal-hal yang mungkin berlebihan, marahnya sama siapa itu bisa kita arahkan. Alangkah susahnya kita sebagai orang tua gitu Kak Joko ya, ketika kita tidak bisa memberikan tidak bisa memunculkan rasa sedih kepada anak, rasa empatis pada anak, rasa mangkel kan. Kalau mereka nggak punya rasa-rasa itu, gimana mereka bisa tumbuh menjadi insan kamil kan gitu ya, insan yang syamil seperti itu. Pada dasarnya sedih, marah itu juga ada baiknya Kak Ji ya. Harus teralami. Anak-anak diajari cara marah yang baik gitu ya. Bagaimana cara menyikapi ketika sedih gitu Kak Ji ya. Dan saya melihat Kak Ji kalau anak itu sering mendengar kisah atau dongeng, mungkin sekarang kan banyak ada film, ada kemudian ada kisah ya. Itu saya melihatnya lebih mudah Kak Ji untuk berubah. Karena ketimbang hanya diceramahi langsung. Kamu harus sholat rajin 5 waktu. Ya. Tapi kalau mendengar kisah tentang anak yang solih gitu ya, anak yatim, mereka mudah hatinya itu mudah diubah untuk lebih baik. Apakah memang seperti itu Kak Haji? Iya. Tapi sebelumnya Kak Joko, sebelum kita lanjut nih, boleh saya cicipi dulu ya? Oh, monggo Kak Haji. Ya, saya temani Kak Haji ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan yang sangat bagus Kak Joko ya. Jadi terkadang kita itu inginnya instan. Artinya kita memberikan edukasi ke anak kurang dan kita ingin anak-anak itu berubah secara cepat sesuai yang kita inginkan. Itu yang saya kira belum nggak bijak lah seperti itu ya. Nah, kenapa tadi Kak Joko menyampaikan kok kayaknya lebih efektif? Memang bukan kayaknya, tapi memang sangat efektif. Karena apa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan anak dengan bahasa instruksi, nah kamu harus jadi anak soleh, kamu harus belajar, kamu harus hemat, kamu harus seperti ini. Nah ini sepertinya anak-anak itu doktrin itu ya, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Nah dengan kita berkisah itu semangatnya bukan semangat menyuruh, tapi semangatnya mengajak. Mengajak, nak yuk kita belajar dari Kak Joko nih misalnya. Kak Joko itu loh nak, tahu nggak Kak Joko itu dulunya adalah anak yang rajin, anak yang patuh pada orang tuanya. Sekarang lihatlah dia menjadi orang yang sukses kan gitu. Yuk kita bersama niru Kak Joko, yuk ayo kita bersama. Jadi kebersamaan mengajak itu yang lebih bisa mengarahkan atau lebih bisa mengajak Ananda untuk menjadi yang seperti kita harapkan melalui kisah tentunya. Dan mungkin ini Kak Haji ya, kalau belajar kisah itu tidak hanya belajar kepada kisah yang baik ya, kan baik yang kita lakukan, baik pula yang kita dapatkan begitu ya. Buruk yang kita lakukan, buruk pula yang kita dapatkan begitu kan ya. Jadi mungkin ada tokoh yang antagonis, yang buruk, kita bisa mengambil contoh. Oh ternyata kalau orang buruk itu nasibnya juga buruk. Mungkin begitu kan ya. Anak-anak nggak harus yang bagus-bagus saja, tapi yang buruk pun bisa diambil pelajarannya. Betul. Seperti kisahnya salah seorang sahabat nih. Ketika para sahabat itu tanya tentang kebaikan kan itu ya. Salah satu sahabat ini aneh tanya tentang kejelekan. Ditanya, loh sahabat kenapa engkau tanya tentang kejelekan? Semuanya tanya tentang pahala. Apa jawabnya? Karena jawabannya saya bertanya tentang sesuatu yang dimarahi oleh Allah, dibenci oleh Allah, supaya saya bisa menghindari sifat dan sikap itu dan saya menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Seperti itu kayaknya. Baik Kak Haji, sudah ini ya. Oke, nanti kita sambung lagi tentunya kan. Tentu kita sapa dulu ya ayah bunda di rumah. Baik ayah bunda di rumah, alhamdulillah acara kita sudah selesai, tapi bukan berakhir ya. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi di acara Wani Ngaji Channel ya. Nah, alasannya tadi kesimpulannya bahwasannya kenapa orang tua itu harus menceritakan kisah kepada anak-anaknya. Yang pertama satu, berkisah itu adalah sesuatu yang paling mudah, paling murah dan meriah tentunya. Nggak perlu pakai wifi,
kalau nggak punya wifi cukup. Nah, setelah makan mungkin punya tenaga, kita sampaikan ke anak-anak kita bercerita ya, pokoknya punya tenaga. Dan yang kedua, kenapa orang tua harus bercerita? Karena tidak semua contoh kebaikan itu bisa orang tua berikan kepada anak. Jadi orang tua perlu mengambil tokoh lain, kemudian diceritakan kepada anak, dan kemudian anak bisa mengambil hikmahnya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran dulu baru kemudian penglihatan. Itu artinya anak-anak kita harus sering mendengar. Nah, kewajiban orang tua memberikan sesuatu yang bisa didengar anak. Salah satu contohnya adalah berkisah. Dan yang keempat, jangan lupa ya, subscribe, like and share di bawahnya ya, di Wani Ngaji channel, dan silahkan komen, nanti kita akan jawab. Kira sudah kaji ya? Iya. Nah, kita akhiri dulu dengan salam bersama-sama. Yes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like and share.